Baik, kita lanjutkan untuk video yang kedua ya teman-teman, yaitu dengan penata laksanaan hipernatremia. Oke, tadi sudah disampaikan terkait dengan hipernatremia, baik itu dari penyebabnya maupun ada gejalanya. Sekarang kita lanjutkan ke penata laksanaan hipernatremia ya. Oke, penata laksanaan untuk hipernatremia yang pertama adalah dengan cara menurunkan natrium serum tentu saja ya, jangan sampai dia natriumnya mencapai kadar kritis, yaitu lebih dari 160 min ekuivalen ya per liternya ya. Nah, kalau ada hipernatremia disertai dengan normovolemia, diberikan dextrose 5% ya, bisa diberikan secara intravena. Kalau dia dengan hipervolemi, diberikan dengan menggunakan diuresis ya, diuretik. Jadi untuk membuang natrium lewat urin ya, sekaligus juga membuang cairan lewat tadi ya diuresis juga. Kalau pada pasien dengan diabetes insipidus diberikan dermoprazin ya, yang digunakan ini juga untuk mengurangi pengeluaran cairan yang berlebihan, tapi juga dia mengeluarkan dari natriumnya. Oke, kemudian yang sekarang kita bahas adalah dengan kalium ya. Ini kalium, yaitu merupakan kation utama dalam sel ya. Fungsi utamanya adalah menjaga potensial listrik di membran sel, seperti yang ibu jelaskan tadi. Dia akan mempengaruhi ke neuroautonomik, jadi mempengaruhi ke persyarafan otonom ya, terutama di sel-sel otot jantung ya, sehingga juga mempengaruhi kelistrikan otot jantung. Selain itu juga ke neuromuskuler terhadap rangsang, jadi syaraf-syaraf di otot rangka ya juga akan dipengaruhi juga oleh kalium. Selain itu juga dia akan mengatur pengeluaran hormon pankreas. Nah, hormon pankreas ini itu kaitannya nanti dengan pasien dengan gangguan metabolisme endokrin ya. Oke, selanjutnya adalah ini terkait dengan daftar bahan makanan yang banyak mengandung kalium. Jadi nanti sebagai modal kita juga mengedukasikan ke pasien ya teman-teman. Kalau pada pasien dengan hiperkalemia berarti kita anjurkan untuk tidak banyak mengkonsumsi makanan yang terutama sangat tinggi kandungan kaliumnya ya. Bisa dari bahan makanan hidrat arang, protein hewani, protein nabati. Jadi hampir semua makanan itu ada kandungan elektrolitnya ya, di kaliumnya ada. Tetapi kita harus tahu mana kandungan yang sangat tinggi, yang tinggi, sedang, bahkan yang rendah. Nah, kalau pasiennya dengan kondisi hipokalemia, ya berarti kita anjurkan untuk pasiennya konsumsi makanan yang tinggi kalium. Kalau yang hiperkalemia, ya berarti ya kita anjurkan yang sebaliknya, kita membatasi untuk makanan yang tinggi kalium. Nah, contohnya apa saja dari bahan makanan hidrat arang atau karbohidrat? Nah, ini dari jenis tepung-tepungan ya, ada tepung kedelai, tapioka, ada juga dari havermut ya. Kemudian ada lagi singkong. Nah, ini kentang juga, ini termasuk tinggi, sangat tinggi, bahkan sangat tinggi kaliumnya. Oke, kemudian dari bahan makanan dari sumber protein hewani. Nah, ini dari jenis makanan olahan teman-teman, ada kornet sapi, ham, keju, sosis. Nah, ini tinggi kalium nih. Nah, kemudian makanan yang tinggi dari makanan sumber protein nabati yang sangat tinggi nih dari jenis kacang-kacangan ya. Nah, ada nggak yang dia rendah atau sama sekali nggak ada? Ada nih dari tempe ya. Tempe itu juga sangat rendah atau bahkan tidak ada kandungan kaliumnya ya. Terus dari buah, sayur dan buah, nah, bahkan banyak lagi ya sayur dan buah jenisnya. Ada dari buah brokoli, ada dari sayur brokoli, kemudian dari sawi, sayuran yang hijau daun, itu juga ada kaliumnya. Kemudian juga dari buah-buahan pisang, apel, pir, belewah, itu juga kandungan kaliumnya juga lumayan banyak ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah gangguan di keseimbangan kalium. Nah, kalium tadi dia kation terbesar di dalam sel. Nah, itu dia kalau kondisi kaliumnya ini bermasalah atau dia terjadi gangguan keseimbangan, maka akan terjadi perpindahan ya dari kaliumnya dari ekstrasel ke intrasel. Contohnya nih dalam kondisi
pasien yang di pemberian insulin ya, kalium ekstra sel, kalium ekstra ke interstisial, sehingga waktu DM cenderung terjadinya hiperkalemia ya. Kemudian juga dalam kondisi asidosis ya, ini juga ini hidrogen dia keluar dari luar sel akan meningkat ya, sehingga masuk ke dalam sel. Kemudian menjaga keseimbangan kelistrikan juga ya, kalium akan keluar yang mengakibatkan terjadinya hiperkalemia. Oke, kemudian kalau dia kaliumnya diekskresikan oleh ginjal ya, terutama di tubuli ya, tubuli renal ya. Kemudian pada pasien yang mendapatkan atau mengalami yang namanya diuresis osmosis, ekskresi kaliumnya juga akan berlebihan, sehingga pasiennya juga akan mengalami yang namanya hipokalemia, atau kondisi kebaliknya, ini acidosis, ekskresi kaliumnya juga akan menurun. Oke, sekarang kita bicarakan tentang hipokalemia ya. Hipokalemia adalah kondisi di mana kadar ion kalium serum kurang dari 3,5 ya. Nah, ini biasanya kondisinya terkait dengan alkalosis ya, karena ada kondisi alkalosis menyebabkan ion kalium berpindah dari ekstrasel ke intrasel ya. Penyebab lainnya ada karena asupan kalium yang kurang ya, misalnya pada pasien dengan anoreksia, kehilangan kalium lewat saluran cerna, misalnya dalam kondisi pasien diberikan obat diuresis ya, atau tadi lewat ginjal, lewat diare ya, kemudian melalui luka bakar, itu juga akan kehilangan kalium. Oke, bagaimana penata laksanaannya? Ya, dia prinsipnya adalah memulihkan kondisi ke normovolemia ya, atau dengan meningkatkan asupan kalium ya. Kalau beberapa dokter meresepkan biasanya dengan suplemen kalium ya, asparka contohnya ya, bisa per oral atau bisa intravena ya, tetapi ingat tidak boleh lebih dari 20 ml ekuivalennya per liternya, dan bolus KCl tidak boleh lebih dari tidak boleh diberikan secara intravena karena akan menyebabkan cardiac arrest ya teman-teman. Oke, sekarang adalah hiperkalemi. Hiperkalemi adalah kondisi di mana kadar ion kalium itu melebihi dari 5,5 ml ekuivalen per liternya ya. Nah, itu terjadi kondisi di mana pasien mengalami kedaruratan medis yang perlu segera dikenali dan ditangani untuk menghindari disaremia dan henti jantung ya. Nah, tadi ya, secara fisiologis dia mempengaruhi ke kontraktilitas otot jantung. Nah, penyebabnya kan apa? Salah satunya adalah pengambilan darah vena yang buruk, sehingga banyak sel-sel darah yang lisis, sehingga ion kaliumnya keluar dari sel ya. Atau penyebab yang berikutnya karena ekskresi kalium yang tidak memadai, contoh pada pasien dengan gagal ginjal ya, insuficiensi adrenal ya, penyakit Addison, kemudian juga pemberian diuresis yang dia hemat kalium yang seperti yang kita bahas ya, diuresis ada hemat kalium ya, spironolakton. Nah, itu. Oke, kemudian ada juga akibat berpindahnya ion kalium dari intrasel ke ekstrasel ya, contohnya pada pasien dengan acidosis metabolik, pada pasien gagal ginjal, kerusakan jaringan ya. Jadi pada pasien dengan luka bakar yang cukup luas, ada multiple trauma ya, kemudian ada perdarahan, bleeding. Nah, kemudian ataukah disebabkan karena asupan yang berlebihan, pemberian intravena yang ada kandungan kaliumnya secara cepat ya, kemudian transfusi darah yang disimpan ya, ini ya pemberiannya secara cepat juga. Nah, ini. Oke, kemudian ini ada singkatan jembatan keledainya nih teman-teman, dengan disebutkan dengan mesin ya, medikasi obat NSAID, S inhibitor, obat-obat untuk antihipertensi ya, kondisi asidosis contohnya metabolik, respiratory ya, ada luka bakar, ada traumatic injury ya, ada kondisi hyperaldosteron, hemolisis, intake
kaliumnya yang tinggi ya, kondisi gagal ginjal, nefrosis ya, gangguan ekskresi. Nah, makanya pasien-pasien gagal ginjal harus diet terendah kalium. Makanya kalau pengen sekali buah ya, karena kan buah itu banyak kandungan kaliumnya, ya harus dicuci, dibuang ya kaliumnya supaya tidak semakin tinggi kaliumnya. Oke, gambaran klinis atau manifestasi klinis hiperkaliemi seperti apa? Ada kelemahan otot, ada paralisis, bahkan flasit ya, kekakuan ya, kemudian ada mual, muntah, diare ya. Ada kalau di ginjal dari oliguri sampai dengan anuria ya. Tapi yang khas di sini ada tadi, karena mempengaruhi ke otot rangka juga ya teman-teman, ada mengalami kelemahan otot dan paralisis, flasit, artinya kekakuan, kelumpuhan yang kaku ya, terutama di tungkai bawah ya, kemudian lengan juga, bahkan sampai ke parestesia, jadi mengalami penurunan perabaan di wajah, lidah, kaki, dan tangan ya. Bagaimana penata laksanaannya? Penata laksanaannya adalah dengan pemberian ada ion kalium yang sangat tinggi dan atau ada perubahan EKG yang mencolok ya, atau menunjukkan di situ ada ancaman henti jantung. Ion kalium harus diturunkan dalam waktu 5 menit. Nah, ini karena sangat mengancam ya. Pemberiannya dengan menggunakan 10 ml kalsium glukonat 10%, diberikan IV bolus perlahan-lahan ya. Nah, atau bisa dengan menggunakan sharing pump dengan pemantauan EKG. Kemudian pemberian 500 ml glukosa 10% dengan insulin dalam waktu 30 menit ya, ini juga diberikan lewat sharing pump. Oke. Nah, proses perawatan nanti dibahas di video selanjutnya ya. Oke.